Suatu hari, Dena dan Nindi hendak nyekar ke makam tetangga mereka yang baru saja meninggal. Kebetulan letak makamnya tidak jauh dari makam mendiang Noni. Ketika baru memasuki gerbang pemakaman tersebut, entah kenapa Nindi seperti merasakan ada energi buruk yang tak biasa sedang menguasai tempat itu. Padahal sebelumnya ketika Nindi datang ke areal pemakaman tersebut ketika Noni dan Fandi calon suami Dena meninggal setahun yang lalu, dia tak merasakan energi itu. Perasaan aku kenapa jadi gak enak gini ya? Kok kayak ada energi jahat yang ikut memagari areal pemakaman ini? Batin Nindi di dalam hatinya. Untuk mengantisipasi hal-hal yang kurang baik yang mungkin nanti akan mengganggu atau juga membahayakan dirinya, Nindi dalam hati membacakan surat-surat yang bisa memagarinya yang pernah diajarkan oleh Bu Cahya, ibunya. Ibu Nindi seperti halnya Nindi juga merupakan seorang indigo. Bu Cahya juga memiliki sosok penjaga, berwujud sosok kakek-kakek dengan jubah putih dan bernama Ki Agung Menggala. Dulunya Ki Agung Menggala adalah seorang pertapa sakti setelah dikalahkan Ki Sultan Anggara yang merupakan leluhur dari keluarga Bu Cahya. Bila Ki Agung Menggala punya senjata andalan sebilah kujang sakti yang bisa berubah wujud menjadi 10 kujang yang sama, maka Ki Sultan Anggara punya senjata andalan pasang cincin emas yang bisa menyedot semua energi dan ilmu musuh-musuhnya. Makanya beliau jarang sekali mengeluarkan senjata pamungkasnya tersebut kecuali di saat yang penting. Meski punya dua sosok pendamping yang luar biasa kesaktiannya, namun Bu Cahya lebih memilih tidak mengekspos kelebihannya sebagai indigo kepada halayak ramai. Dia lebih senang tidak ikut campur urusan manusia dengan para entitas penghuni alam astral. Bu Cahya cenderung menjalani hidup layaknya sebagai manusia awam pada umumnya. Tapi Bu Cahya tak pernah melarang Nindi ketika ingin turun membantu orang-orang yang butuh bantuannya. Bu Cahya, Ki Sultan Menggara dan Ki Ageng Menggala juga pasti akan turun tangan membantu Nindi ketika Nindi dan Nyai Nimas Ayu dalam kondisi terdesak. Kembali ke Nindi yang semakin kuat merasakan energi gelap di tempat pemakaman itu. Dia sempat merasakan dadanya begitu sesak seperti ada sesuatu yang tak tampak sedang menindihnya. Susah payah Nindi berusaha menetralisir energi negatif berkekuatan jahat itu yang dengan curang menyerangnya secara tiba-tiba hingga hidungnya sempat mengalami mimisan. Dan tiba-tiba Nyai Nimas Ayu muncul dan langsung memasang badan menjaga Nindi. Dia berdiri tepat di depan Nindi dengan posisi membelakangi gadis itu. "Kamu mundur, Nin. Cocongok pengecut ini biar aku saja yang menghabisinya," katanya ini Mas Ayu seraya menatap tajam dengan sikap menantang ke arah sosok bayangan berwarna hitam yang tadi sempat menyerang Nindi tanpa sebab. "Jangan ikut campur urusanku. Gadis itu harus mati di tanganku," bentak sosok bayangan berwarna hitam seperti kabut itu. "Lancang sekali mulutmu wahai makhluk rendahan. Gadis ini adalah majikanku. Aku tak akan biarkan kau mengganggunya. Sini maju, hadapi aku kalau kau memang berani," tantangnya ini Mas Ayu dengan dada membusung dan terang-terangan menantang adu kesaktian dengan makhluk itu. Sosok entitas cantik yang berasal dari Pulau Seribu Dewa itu telah siap pasang kuda-kuda dan menyibak kain panjang khas Bali yang membungkus tubuh bagian bawahnya. Kaki jenjangnya ini Mas Ayu juga mulai dihentak-hentakan secara bergantian ke kiri dan ke kanan dengan gerakan khas ala penari Bali, tanda dia sudah siap menahan jika ada serangan mendadak dari sang lawan. Akan tetapi sosok bayangan berwarna hitam tersebut sepertinya gentar melihat energi kesaktiannya ini Mas Ayu yang begitu mengancam. Dia langsung menghilang dari hadapannya ini Mas Ayu dan juga Nindi. "Dasar pengecut, awas kau sekali lagi berani muncul di hadapanku, akan kubakar hidup-hidup dan kugantung di alam arwah," katanya ini Mas Ayu. Nindi yang sudah mulai bisa menguasai dirinya mengucapkan terima kasih pada sang penjaga, dan lalu dia langsung menyusul Dena yang telah berjalan jauh di depannya. Sosoknya ini Mas Ayu pun menghilang karena melihat Nindi telah normal kembali. Sebelum pergi dia berpesan agar Nindi tetap berhati-hati. Dena tak menyadari jika Nindi sempat tertinggal di belakangnya. Makanya Dena agak sedikit heran ketika melihat Nindi yang berlari-lari kecil di belakangnya. "Den, tunggu aku," kata Nindi dengan nafas ngos-ngosan. Dena pun langsung menghentikan langkahnya. "Kamu kenapa, Nin? Kok jalannya tertinggal jauh banget sih?" kata Dena seraya mengernyitkan dahinya. Nindi tak berani mengatakan terus terang kepada Dena sang sepupunya karena tahu Dena orangnya sangat penakut. Apalagi Dena juga batinnya baru sembuh dari peristiwa santet ulat bulu yang sempat menimpanya setahun yang lalu.
Jadi Nindi terpaksa berbohong karena tak mau hal itu menjadi beban pikiran Dena. Itu tadi Den, nggak sengaja kaki aku kesandung. Mungkin itu makam yang udah lama, jadi aku nggak lihat jelas batu nisannya, ucap Nindi sekenanya. Dena pun tak menjawab dan hanya menganggukkan kepala. Baru beberapa langkah mereka berjalan, tiba-tiba Dena menunjuk ke arah makam Noni, di mana ada seorang pria berubaya sedang duduk di samping makam tersebut. Nin, coba lihat deh di makamnya Noni. Itu siapa ya? Tanpa sadar Dena menunjuk ke arah makam Noni dengan jari telunjuknya. Nindi yang diberitahu ibunya kalau menunjuk makam di pemakaman itu pamali, buru-buru menegur Dena. Den, gak boleh nunjuk-nunjuk makam pakai tangan, pamali. Bisa-bisa nanti ada penghuni sini yang ngikutin kamu, ucap Nindi setengah berbisik. Dena yang baru sadar buru-buru menurunkan tangannya. Wajahnya langsung berubah pucat pasi karena mendadak dilanda oleh rasa takut. Aduh, gimana dong Lin? Aku kan gak tahu, Dena membela diri. Nindi pun kemudian terus mencoba menenangkan Dena. Ya gak apa-apa, paling ntar pulang dari sini kamu harus cuci tangan, cuci kaki, sama ganti baju ya. Semoga gak apa-apa kok. Nindi menjelaskan panjang lebar dan diakhiri dengan tersenyum ke arah Dena untuk menenangkannya. Tadi aku mau kasih tahu kamu kalau ada bapak-bapak lagi nungguin makam Noni, terang Dena sambil hendak kembali menunjuk ke arah makam Noni. Tapi buru-buru dia urungkan sebab masih ingat pesan dari Nindi tadi. Akhirnya Dena memberi petunjuk dengan isyarat matanya. Nindi pun mengikuti arah pandangan mata Dena sambil menyipitkan matanya. Nindi mencoba melihat secara seksama laki-laki paruh baya yang dikatakan Dena barusan. Dia yakin sekali pernah melihat laki-laki itu. Itu bukannya bapak mendiang Noni ya Den? Tanya Nindi antara yakin dan ragu dengan dugaannya sendiri. Iya ya, itu kan Pak Yono. Tapi kenapa beliau kelihatan kusut ya? Kayak gak keurus gitu. Beda banget sama Pak Yono yang pernah ketemu kita setahun yang lalu. Dena ikut membenarkan sekaligus menyampaikan keheranannya. Nindi kembali mengarahkan pandangannya ke arah Pak Yono yang masih terus duduk di samping makam anaknya. Dan tiba-tiba saja Nindi merasa ada sesuatu yang aneh dengan Pak Yono. Tanpa sengaja Nindi seperti melihat bayangan hitam berbentuk awan yang tadi sempat menghadangnya. Secara tiba-tiba langsung melesat masuk ke dalam tubuh Pak Yono melalui ubun-ubunnya. Kemudian terlihat Pak Yono seperti kejang-kejang sebentar, namun setelahnya sikapnya seperti biasa kembali. Hanya saja tiba-tiba Pak Yono memutar pandangannya ke arah Nindi dan Dena berada. Tatapan Pak Yono langsung menatap tajam ke arah mereka berdua. Sebuah tatapan yang sangat mengerikan, diselimuti oleh rasa dendam yang tak bisa terhapuskan. Nindi terhenyak kaget ketika menyadari arti tatapan Pak Yono itu. Nindi spontan terdiam seraya menutup mulutnya dengan sebelah tangan. Alarm bawah sadarnya sontak meminta Nindi untuk menjauhi tempat itu secepat mungkin, karena mungkin ada bahaya yang akan mengancam keselamatannya dan juga Dena. Nindi yang hendak mengajak Dena agar pulang saja celingukan mencari di mana Dena, tapi Dena sudah tidak ada di dekatnya. Dena, kamu di mana? Nindi mengedarkan pandangan ke sekeliling tapi tak ada Dena. Dia pun mulai khawatir. Nindi mengambil ponselnya lalu menekan nomor ponsel Dena, tapi tak kunjung diangkat. Kekhawatiran pun mulai tergurat jelas di wajah cantik Nindi yang tak pernah tersentuh polesan makeup itu. Dena kemana sih? Keluhnya. Nindi tak menyadari jika ada seseorang yang dari tadi berdiri di belakangnya. Dan tiba-tiba, buk! Sebuah pukulan kayu menghantam punggung Nindi yang tak siap. Akhirnya tubuh langsing Nindi pun ambruk di tanah dan dia juga kehilangan kesadarannya. Siang pun berganti malam. Sinar matahari perlahan meredup dan lalu menghilang, digantikan temaram cahaya bulan. Sayup-sayup suara pujian terdengar dari arah masjid. Sementara itu Bu Cahya di rumahnya merasa heran sebab Nindi belum juga pulang padahal hari telah beranjak malam. Nindi kemana sih? Tadi kan janjinya cuma nganterin Dena. Katanya sore juga pulang, ditelepon gak diangkat. Padahal Dena sudah pulang dari tadi. Tumben tuh anak bikin khawatir aja. Bu Cahya mondar-mandir di depan teras dan dia sesekali melihat ke arah ponsel yang sedang dipegangnya, berharap Nindi memberi kabar. Tiba-tiba, semilir angin muncul entah dari mana asalnya. Disusul kehadiran seorang kakek berjubah putih dan berjanggut panjang muncul di depan Bu Cahya.
Dia adalah Ki Agung Menggala, salah satu penjaga Bu Cahya. Ki Agung Menggala mengucapkan salam dan lalu dijawab oleh Bu Cahya. Kemudian Ki Agung Menggala berkata, "Anakmu sedang disesatkan sosok jahat yang tercipta dari rasa dendam kesumat orang yang merasa dendam padanya. Kamu harus cepat-cepat menolongnya. Dia masih muda, belum punya banyak pengalaman. Jadi kamu harus sabar membimbingnya," kata Ki Agung Menggala. Bu Cahya kaget mendengar penuturan beliau. Untuk beberapa saat Bu Cahya pun tercenung. Sebenarnya Bu Cahya sudah tak mau lagi berurusan dengan dunia gaib-gaiban. Dia lebih suka hidup normal layaknya orang kebanyakan dan fokus mengurus Nindi, anak semata wayangnya. Namun kali ini Nindi sedang terancam nyawanya. Sebagai seorang ibu tak mungkin Cahya membiarkan hal itu begitu saja. "Baiklah, meski aku telah janji takkan lagi ikut masuk dalam urusan dunia gaib, tapi aku rela melanggar janjiku sendiri demi keselamatan Nindi," kata Bu Cahya. Bu Cahya kemudian berjalan ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu dan melakukan sholat. Sambil memakai mukena, Bu Cahya terus membacakan ayat-ayat. Tak lama kemudian tiba-tiba di depannya muncul sebuah benda yang mirip sekali dengan cermin, tapi berbentuk hologram. "Atas izin darimu, izinkan saya mencari keberadaan anak saya. Berikan saya petunjukmu," ucap Bu Cahya dengan suara setengah lirih berbisik. Perlahan namun pasti benda yang mirip dengan cermin tadi tiba-tiba memperlihatkan Nindi yang sedang disekap dan diikat sukmanya. Dia tampak tak berdaya, sementara Bu Cahya tak melihat keberadaannya ini Mas Ayu yang biasanya selalu berada di dekat Nindi. "Ya ini Mas Ayu kemana ya? Tapi ya sudahlah, yang penting sekarang aku harus menyelamatkan Nindi, anakku," tekad Bu Cahya.